Jadi di dunia ini ada dua kekuatan yang menguasai minyak. Satu kelompok yang dinamakan Seven Sisters, itu adalah negara-negara yang maju. Itu Mobil Oil, Chevron, Conoco, British Petroleum, Shell. Itu yang punya orang-orang barat semuanya. Itu yang dulu tuh menentukan harga. Itu yang menguasai produksi minyak. Nah, ini menimbulkan suatu rasa yang tidak enak dari negara-negara berkembang yang memproduksikan minyak. Mereka itu kalau mengadakan eksplorasi dari minyak di daerah-daerah negara berkembang, kita hanya dapat namanya royalty, konsesi, kecil sekali. Kalau dapatnya 10 gitu, kita aja hanya diberi 1. Rasa pada waktu itu negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu merasakan ini bukan keadilan. Oleh karena itu lalu kelompok negara-negara berkembang menghasilkan minyak, mendirikan organisasi yang dinamakan OPEC. Negara-negara kecil, negara rumah mereka menguasai sumber daya minyak. Jadi terjadi permusuhan. Pada waktu itu, lalu negara-negara OPEC itu cari sekjen baru. Nah, sekjen baru di OPEC itu yang dipilih dari Indonesia. Sebabnya mereka sudah mengenal orang itu mulai tahun 1978. Pada waktu Pak Broto itu dijadikan menteri minyak. Nah, menteri minyak itu tiap-tiap tahun pergi ke OPEC melakukan apa yang dinamakan Ministerial Conference. Ministerial Conference itu yang memberikan tugas kepada sekjennya itu, sekretaris jenderal apa boleh saya. Jadi pada tahun 1988 saya itu diminta oleh OPEC untuk menjadi sekretaris jenderal. Pada waktu itu seperti tadi dikatakan ada perang antara Irak dan Iran. Dan satu organisasi yang terdiri dari 13 negara, 2 anggota perang itu lalu susah organisasinya itu. Pada waktu itu dipikirkan Indonesia berani tidak mengadakan konferensi minister meeting di mana 2 anggotanya. Pak Harto sebagai presiden mempertimbangkan yes, Indonesia harus menyelenggarakan itu. Dan yang kebetulan jadi menterinya saya. Wah, jadi lalu mikirkan itu. 12 anggota itu kita kunjungi satu-satu di negaranya masing-masing untuk meminta bersedia tidak kita bertemu sebagai konferensi di tahun itu. Semuanya ketemu, semuanya setuju kita harus bertemu. Jadi itu tugasnya Indonesia. Sekarang kita harus mengadakan konferensi zaman perang. Di mana kita adakan? Kita adakan di Bali. Ini masalahnya satu yang aneh. Nah, masalah yang kedua tadi kita katakan OPEC itu jadi musuhnya negara-negara maju. Jadi tiap-tiap kali itu mereka berusaha, pokoknya itu untuk membunuh OPEC. Organisasi daripada negara-negara maju itu dinamakan International Energy Agency yang berkedudukan di Paris. OPEC itu berkedudukan Vienna. Ini musuh-musuhan terus. Akan tapi dengan secara diplomasi lambat laun, oke dah kita blended itu negara-negara maju itu konsumer. Kita negara-negara membangun itu adalah produsen. Produsen dan konsumen harus kerjasama supaya jangan terlalu
Jangan terlalu menguntungkan produsen, konsumennya ora gelem. Jangan terlalu menguntungkan konsumen, produsennya. Nah itu diplomasi itu. Sehingga lalu terjadi pengertian antara OPEC dan AIE. Itu juga satu plus point yang pada waktu itu diberikan oleh organisasi minyak kepada Indonesia. Tapi di samping itu ada negara-negara berkembang yang tidak mau atau bagaimana tidak mau bergabung dengan OPEC. Akan tetapi kalau mereka itu tidak bersama dengan OPEC, di dalam produksinya mereka itu menjalankan semaunya, harga akan jatuh. Jadi lalu salah satu diplomasi yang kita kan mengajak negara-negara berkembang yang tidak menjadi anggota OPEC untuk bekerja bersama. Jadi pada waktu Indonesia itu menjadi sekjen OPEC, 3 hal itu yang sangat-sangat dihargai oleh dunia perminyakan. Demikianlah Profesor Dr. Subroto dalam Fokus Pembangunan Indonesia.